bahas hal-hal yang menarik nih, tapi kita bahasnya dengan cara yang seru dan asik ya teman-teman. Topik kali ini kedengarannya serius sih, tapi tenang aja, kita bahasnya dengan santai kok. Topiknya adalah retorika. Mungkin kamu yang di luaran sana udah pernah dengar kan apa sih retorika itu? Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Oh my god! Wow! Nah, gimana kabarnya? Halo. Baik banget nih. Sebelumnya makasih ya udah diundang. Topiknya hari ini kayaknya seru banget ya. Keren banget, retorika, sesuatu yang sering kita pakai tapi jarang disadari. Oke, langsung aja ya. A few minutes later. Sebenarnya apa sih retorika itu? Begini, retorika itu adalah seni berbicara atau berkomunikasi supaya bisa meyakinkan, memengaruhi, atau menginspirasi orang lain. Intinya bukan cuma ngomong aja, tapi ngomong dengan tujuan. Kenapa sih retorika itu dianggap penting banget dalam kehidupan sehari-hari? Karena lewat retorika kita bisa menyampaikan ide dengan cara yang jelas dan menarik. Mau diskusi, presentasi, atau sekedar ngobrol, retorika bikin kita lebih efektif dalam berkomunikasi. Oke, nah siapa sih tokoh terkenal yang pertama kali ngenalin konsep retorika itu? Tokoh yang paling dikenal yaitu Aristoteles. Dia ngenalin 3 unsur utama loh. Yang pertama itu ada ethos, pathos, dan logos. Nah, boleh dijelasin nggak sih dari ketiga konsep tersebut? Tentu, boleh banget. Ethos itu tentang kredibilitas ya teman-teman. Terus pathos itu emosi yang dibangkitkan. Dan logos itu logika atau alasan yang kuat. Kalau 3 ini seimbang, pembicaraan kita lebih berpengaruh. Nah, kalau gitu apa sih perbedaan dari ngomong biasa sama ngomong pakai retorika? Ngomong biasa itu cuma nyampe informasi aja, tapi kalau pakai retorika kita punya tujuan untuk memengaruhi, meyakinkan, dan menggerakkan orang lain. Nah, gimana sih cara pakai retorika biar bisa mempengaruhi pendapat orang lain secara positif? Caranya jujur aja, gunakan logika yang kuat, sentuh emosi, dan pastikan pesanmu punya nilai. Jangan pura-pura, pembicaraan yang tulus biasanya lebih menyentuh. Oke, apakah retorika cuma dipakai sama politisi atau orang yang sering pidato aja? Enggak dong, enggak. Semua orang itu butuh retorika ya. Entah guru, pelajar, karyawan, bahkan konten kreator juga pakai retorika buat bikin pesannya lebih menarik loh. Wow, kalau gitu di dunia kerja dan pendidikan, penerapan retorika itu kayak gimana sih? Di dunia pendidikan, retorika itu bantu siswa percaya diri di saat presentasi. Kalau di kerjaan, retorika dipakai buat patching ID, presentasi, dan negosiasi supaya orang lain tertarik sama gagasan kita. Oke, tapi kan ada juga tuh yang bilang retorika itu bisa dipakai buat manipulasi. Setuju nggak sih kamu? Sebetulnya tergantung orang juga sih. Kalau niatnya baik, retorika jadi alat komunikasi positif. Tapi kalau niatnya buruk atau sebaliknya, itu bisa jadi alat buat menyesatkan orang lain. Jadi menurut kamu itu kesalahan yang sering dilakukan orang waktu berretorika itu apa sih? Biasanya sih terlalu fokus ke gaya bicara, bukan isi pesannya. Kadang juga terlalu lebay sampai malah terdengar nggak tulus gitu. Jadi kalau mau meningkatin kemampuan berretorika itu tipsnya apa aja menurut kamu? Menurut saya tipsnya itu yang pertama, sering latihan ngomong di depan orang, kayak di cermin juga bisa seperti itu. Yang kedua, perbanyak membaca buku, artikel, internet, biar wawasannya jadi lebih luas, kata-katanya tertambah.
Terus yang ketiga, pahami siapa audiensmu biar pesannya nyampe. Seperti itu. Oke. Nah, untuk di zaman sekarang kan media sosial itu lagi mendominasi tuh. Nah, retorika juga dipakai di sana nggak sih? Maksudnya bagaimana tadi? Boleh? Diulang nggak? Nah, kan di zaman sekarang kan media sosial lagi mendominasi. Nah, retorika juga dipakai di sana nggak sih menurut kamu tuh? Oh, banget. Di media sosial, retorika itu terlihat dari cara orang menulis caption, bikin video, atau debat di komentar. Kan biasa kan kalau lihat scroll tok-tok, ya. Itu. Semua pakai pilihan kata dan gaya yang bisa memengaruhi audiens. Kalau ngomongin retorika, pasti nyambung ke etika juga nggak ya? Kan gimana hubungan antara retorika dan etika menurut kamu? Retorika, begini teman-teman, retorika tanpa etika itu bahaya banget. Jadi kita harus jujur, sopan, dan bertanggung jawab sama kata-kata yang kita ucapin. Jangan asal ngomong demi menarik perhatian. Nah, oke, gitu ya teman-teman. Nah, menurut kamu semua orang kan bisa nggak sih belajar jadi pembicara yang baik lewat retorika tersebut? Bisa banget, tentunya itu sangat-sangat bisa banget. Retorika itu bukan bakat, tapi keterampilan. Semua orang bisa asal mau belajar, latihan, dan percaya diri. Seperti itu. Oke, nah terakhir. Ya. Menurut kamu apa sih pelajaran paling penting dari seni retorika itu? Bahwa kata-kata itu punya kekuatan besar. Dengan retorika yang baik, kita bisa menyampaikan ide, memengaruhi, bahkan menginspirasi orang lain. Jadi, gunakanlah kata-kata dengan bijak. Wah, dalam banget tuh. Hmm. Terima kasih banyak ya udah gabung di podcast kali ini. Jujur aja, jadi makin sadar kalau ngomong itu bukan sekedar ngomong tapi ada seninya. Iya dong, semoga teman-teman juga bisa mulai memperhatikan cara mereka bicara, karena itu bisa bikin perubahan besar. Seperti itu. Amin. Oke, itu dia obrolan santai kita tentang retorika. Jangan lupa kalau mau didengar, ya belajarlah untuk berbicara dengan hati dan makna. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Bye, bye. Bye.